paduan yang sangat-sangat menurut aku pas gitu antara budaya timur dan barat. Karena kalau dari segi fashion, I don't know about your designers, tapi 2 dari 3 baju aku menggunakan desain Hari Halim, yang mungkin teman-teman tahu dia adalah desainer Indonesia, asli Indonesia, yang desain-desainnya tuh udah sempat di showcase di Paris Fashion Week, dan dia juga udah dipakai artis dunia, baju-bajunya kayak Dua Lipa, Lady Gaga juga. I think Lady Gaga, Cardi B juga, jadi banyak orang-orang yang sangat ternama. So I was very proud dalam music video ini, mayoritas dari baju yang aku kenakan didesain oleh desainer asli Indonesia gitu. Kak, untuk prosesnya bikin video klip ini berapa lama? I already answered sih, tapi you can answer it Kalau again. syutingnya sendiri kan tadi kan yang 20 ya jam. 20 jam yang buatku rasanya udah kayak full 1 hari gitu kan. Tapi kalau editingnya sendiri tadi juga di-mention sama Cinta itu hampir sebulan atau bahkan sebulan gitu. Sebenarnya kalau kita mau kayak nge-push lebih cepat bisa, tapi apakah kualitasnya akan begini belum tentu gitu. Dan sebenarnya banyak drama sebelum syuting, karena Oh, kita no. sebenarnya syuting bulan Juni harusnya, karena kita pengen Iya. rilis bulan Juli, tapi karena berbagai faktor akhirnya kita baru syuting bulan Juli lalu. Tapi I always believe everything happens for a reason. Kayak ini perfect deh. Bulan Agustus aku nge-launch Creative Hub aku, sekarang aku nge-launch lagu bareng Ramen Girl. Terus apa lagi ntar? Akhir bulan mungkin ada performance yang kece, terus mungkin bulan depan ada lagu lagi. So just stay tuned for all the surprises. Pokoknya kayaknya beberapa minggu ini kayaknya berita tentang aku, tentang kita nggak berhenti-berhenti. Sorry tadi actually dari Trans duluan ya. Aku nanya kan tadi dari video ini juga beberapa mungkin tadi ada kayak yang pendukung lainnya nih kayak yang tadi itu. Oh maksudnya dancers? Iya, bukan yang Oh, yang cowok-cowok. Oh cowok-cowok, ya ya ya. berdasarkan apa sih Kak? Cowok-cowok daging. Pertama itu, kedua kan tadi Kak bilang udah 4 tahun ini mungkin terlalu saya tadi gitu kan dengan mungkin budget yang gede juga. Terus setelah ini akan ada launching baru lagi nah dari kita sendiri. Memang tujuannya ada memang ini kalau masyarakat sendiri memang kan kakak juga banyak juga nih bisnis dan sebagainya. Memang tetap terus kalau misalnya ada anak muda yang lagi keren abis yang lagi apa tetap ada keinginan untuk duet untuk tidak meninggalkan budayanya atau seperti itu. Oke, jadi Ramen akan jawab duluan soal konsep cowok-cowok di dalam plastik dan siapa talent-talent kita, and then I'll explain the second part. Oke, cowok-cowok di dalam plastik, kenapa mereka harus berada di dalam plastik? Jadi itu ide, nah ini nih hebatnya Drea si direkturnya ya. Dia tuh selalu juga punya visi dan message yang sama dengan yang kita emang mau share gitu. Tapi juga in a very playful way. Jadi kenapa mereka ada di dalam plastik-plastik itu kan kita milih-milih gitu kayak milih daging gitu kan. Supermarket. Daging, segumpal daging gitu kan. Itu sebenarnya semacam kritik tapi juga kritik yang ngelucu di mana kayak gini, we're living in a man's world di mana biasanya cewek yang kayak Objektifikasi. di objectify, terus kayak cowok bisa lah pacaran sama ini abis itu Jalan pacaran sama itu. segala macam gitu. Jadi cewek tuh kesannya kayak kayak daging doang gitu, tapi kita balikin di sini kita yang milih gitu. kita yang memilih gitu, kita kalian lah dagingnya gitu. tapi kayak don't get us wrong ya, di sini message ini tuh bukan bener-bener sama sekali bukan kayak cewek on top cowok diinjek gitu, enggak. Tapi maksud kita adalah kalau dengerin liriknya baik-baik juga, kita nggak pungkiri kita kayak juga centil, kita yang kayak misalnya kita tertarik sama cowok yang itu apa segala macam ya kita nggak masalah gitu, tapi lo mau work hard for it ya, karena kalau lo nggak mau work hard for it ya gue ngapain gitu sama lo, karena gue di sini gitu. Begitu sih maksudnya kenapa kita kayak masukin mereka di plastik biar kita semacam apa ya, metafor Ya atau ya comparison dunia asli kan yaitu it's a man's world, tapi di dunia kita it's a woman's world, dan kita sadar bahwa kita memiliki standar, kita layak dihargai, jadi kita nggak akan begitu aja nggak akan begitu aja membiarkan orang lain merendahkan kita atau membuat kita merasa kayak nggak cukup
Betul. Gitu. Karena nggak tahu ya, tapi ini pendapatku doang, tapi di Indonesia tuh kayaknya sering banget gitu kayak berita cewek itu kayak apalah tetap stay sama Cowok yang yang selingkuhin. iya, yang selingkuh lah, yang mungkin nggak bertanggung jawab gitu sama keluarga, yang apalah, tapi mereka bukannya marah atau Nerima aja situasinya. malah nerima aja, malah ngebelain gitu, cuy. Dan itu sih ya Itu oke, hak. itu hak mereka. Tapi honestly menurutku itu nggak sejalan sama aku, dan I bet Iya, nggak Cinta sejalan juga. sama aku juga. Pokoknya ini bukan berusaha mendikte cara berpikir kita terhadap orang lain. Kita hanya mengingatkan, ladies, please know bahwa kalian itu memiliki value, kalian Yes. memiliki kekuatan, dan kalau kalian mau, kalian boleh kok picky, you know. Because men, Walaupun kalian diomongin orang ya, ya it's ya okay, udah, who emang cares? orang selalu ngomongin orang lain, so Iya, kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Yeah. But yeah, the second part of the question, terakhir aku merilis lagu tahun lalu ya, aku kan tahun 2022 ngerilis 3 lagu, ada Oh Baby yang baru, Oh Baby 2022 yang aransemennya diganti total sama Eka Gustiwana, ada Suka Kamu dan It's You, semuanya dibikin sama Eka Gustiwana sih. Tapi gini, kan mungkin teman-teman media yang ikut kemarin di grand launching Rumah Strada tahu bahwa sekarang aku juga memiliki berbagai lini bisnis, so I'm very very busy. Dunia entertainment tetap, kemarin jadi ambasadornya FIBA, juga ketemu Pak Presiden dan para menteri-menteri untuk peresmian Indonesia Arena, terus ya sekarang punya berbagai bisnis yang harus aku urus. Memang pusing banget dan capek banget, tapi bukan berarti aku mau berhenti menjadi performer juga. Aku nggak mau berhenti menjadi entertainer, karena memang aku masih suka banget acting, masih suka banget nyanyi. Mungkin aku nggak kayak penyanyi-penyanyi lain yang bisa ngerilis lagu setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan, tapi I still do wanna release music, dan saat aku merilis music itu harus sejalan dengan value yang aku miliki, sejalan dengan kepribadian aku, sejalan dengan visi yang aku miliki buat karir aku. Dan oleh karena itu, Bossy ini bisa dibilang adalah cara aku menunjukkan ke masyarakat, hey, ini kepribadian aku yang sebenarnya loh, dan aku digandeng oleh salah satu temen aku, Ramen Girl, yang percaya bahwa kita bisa membuat lagu yang centil tapi juga badass. Tapi di sisi lain, tunggu aja sebulan lagi, karena akan juga ada lagu baru dari aku aja, tapi aku nggak mau cerita soal itu sekarang, karena hari ini fokusnya adalah Bossy, tapi yang pasti lagu yang aku rilis bulan depan nggak akan kalah kerennya. Dan Ramen udah dengar. udah lihat, mau di link, bayar. Iya. Enggak. Tapi in the meantime, I'm excited for Bossy, dan aku juga nggak sabar buat performance Ramen nanti di akhir bulan bareng artis musisi Asia lain yang hebat-hebat. Wink wink. Yeah. Bakal banyak surprise di situ. Tadi ada juga, ya. Tentang ini video klip kan yang ngedance itu kan menggunakan baju apa ya kayak sedikit terbuka gitu kan Indonesia itu jadi takutnya gitu kan banyak netizen atau pihak-pihak lain yang ini Cinta terlalu seksi atau terlalu Ya. karena apa pandangan pemikiran orang itu berbeda-beda dengan fashion sendiri. Ya. Seperti apa? Oke, jadi sebenarnya aku dan Puce dan Ramen udah pernah ngebahas ini. Aku udah dalam fase di karir aku di mana aku nggak peduli netizens mau bilang apa, apalagi kalau itu ada hubungannya dengan pakaian aku. Kenapa? Karena sering sekali aku bilang ini ya dalam seminar yang aku kerjakan. Cara kita berpakaian nggak mendikte intelek kita, nggak mendikte kepribadian kita, dan tidak mendikte latar belakang kita. Mau aku pakai, misalnya sekarang pakai bikini atau tiba-tiba pakai jaket, aku tetap adalah seseorang yang lulus dari universitas yang sangat baik, tetap seorang yang memiliki nilai-nilai yang kuat, tetap seseorang yang menghargai orang lain, dan tentunya tetap seseorang yang akan terus berjuang untuk pendidikan Indonesia, hak-hak perempuan dan anak-anak. Jadi esensi dari diri aku, identitas aku, nggak ada hubungannya dengan pakaian yang aku kenakan. Dan aku juga punya filosofi gini, saat orang mengkritik atau mencela orang lain karena cara berpakaian mereka, itu berarti mereka sendiri nggak nyaman dengan diri mereka dan tidak nyaman dengan kepercayaan mereka, sehingga mereka merasa terintimidasi dengan perbedaan yang mereka lihat di orang lain. Misalnya,
Misalnya aku berpakaian terbuka tapi aku mengkritik seseorang yang berpakaian tertutup. Itu berarti aku mempunyai sesuatu ketidaknyamanan dalam diri aku sehingga aku ngerasa harus mengkritik orang yang pakai baju tertutup. Padahal kalau aku nyaman dengan diri aku sendiri, aku confident dengan siapa diri aku ngelihat orang lain yang berpakaian beda apapun itu, aku tinggal bilang, oh cool, itu memang pilihan dia nyaman seperti itu, aku respect pilihannya, tapi aku akan tetap melakukan apa yang nyaman buat diri aku. At the end of the day, this world needs to be a world filled with respect. Jadi kalau orang mau mengkritik aku karena bajunya ada yang terbuka, I'm like whatever, malahan aku sangat nyaman dengan semua pakaian yang aku gunakan karena itu message yang ingin aku sampaikan. Hey guys, mungkin hari ini kalian melihat aku sebagai musisi yang bajunya seksi, besok kalian akan melihat aku dengan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo pakai blazer, celana panjang di acara formal. Besoknya lagi kalian akan melihat aku di peresmian Creative Hub di mana aku pakai baju yang aku inginkan. Besoknya lagi kalian akan melihat aku holiday di pantai pakai baju berenang. Aku hanya memakai baju yang cocok atau sesuai dengan aktivitas yang aku lakuin. Di luar itu nggak ada hubungannya dengan personality aku atau level of intelligence. Ya, gitu. Yeay, yes. Mungkin ini tadi kan dibilang kalau melalui kita sama ini juga butuh effort dan juga dana yang memang yang Nggak kecil, murah. ya. Tapi itu balik modal nggak sih kalau boleh? Atau memang sesuai dengan hasilnya gitu ya? Gimana nih Chin? You wanna answer? I have an answer. Kalau aku jawab sebagai kita berdua kan do music juga kan berdua. Cuman kalau aku tuh ngelakuin mainly memang musik aja gitu. Apalagi dari genre hip hop ya. Jujur dan ini udah banyak diomongin sama berbagai musisi genre lain juga, bahkan yang di luar negeri pun. Musicians itu bukan balik modal dari membuat music video. Kayak that's not how it works. Kayak mungkin kamu berbeda, tapi kalau dari aku dan banyak musisi lain, musisi itu tidak menjadikan music video itu sebagai kayak platform untuk mereka bikin usaha, balik modal kayak gitu. Tapi ini lebih sebagai inilah bagian dari karya kita keluarin musik dan kita mau visual untuk meng-accompany lagu yang kita bikin, dan visual itu akan lebih bisa lebih menguatkan branding, menguatkan message yang kita mau sampaikan dari lagu itu. Nah, terus gimana hidupnya dong gitu kan? Kayak gimana cara make money-nya gitu? Ya dari hal lain gitu. Kayak maksudnya karena kalau aku jujur-jujur aja ya gitu, kayak mungkin di sini music video itu bukan platform untuk balik modal, tapi gara-gara music video ini misalnya nanti akan ada opportunity lain yang jauh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan gitu. Ya itulah gitu cara kita make money-nya. Ini kalau kita ngomongin cuan-cuan dikit gitu ya. Seperti itu sih kalau dari sisiku. I agree with Roman. Jadi aku pernah ngobrol ini sama Atta. Jujur bikin video klip, apalagi video klip yang bagus ya, itu rugi, itu super rugi, nggak ada balik modalnya sama sekali. Tapi kalau video klip yang mahal dan juga kualitas bagus dieksekusi dengan baik dan benar, balik modalnya itu lewat hal-hal lain. Misalnya brand jadi ngelihat kita dan sadar, oh ini orang keren ya, oke cocok deh jadi BA brand kita, itu satu. Dua, mungkin kita jadi diajak manggung di tempat-tempat lain, jadi off airnya juga kenceng. Jadi lebih lewat brands dan juga off air karena branding kita dikuatkan oleh music video yang kualitasnya tinggi itu. Jadi makanya kalau buat aku pribadi ya, setiap aku bikin music video worth it banget ngeluarin budget yang tinggi, karena buat aku ini adalah portfolio aku, ini adalah sejarah aku, dan aku ingin orang mengingat aku suatu hari nanti sebagai seorang yang benar-benar selalu commit dengan karyanya gitu. Dan kalau if I may add gitu, apalagi kalau kayak misalnya nggak usah bikin video, misalnya bikin lagunya sendiri, balik modal nggak sih segala macam. Ya kalau dipikir-pikir mungkin rugi gitu, karena kalau kayak misalnya aku sama beberapa musisi lain yang
sama sekali nggak mengenal dunia entertainment sebelumnya pas memulai gitu. Kita mulai dari tempat tidur kita gitu kan, cuma berbekal mic sama Focusrite gitu sama laptop busuk gitu kan. Dan berbekal apa ilmu-ilmu yang kita dapat dari YouTube gitu. Dan tapi kita tetap mau bikin lagu tanpa harapan sama sekali ada orang yang dengerin atau apa. Kita cuma mau put that out, padahal kita udah beli, mungkin kita ngumpulin gaji atau tabungan gitu, beli mic segala macam, tapi kita cuman mau berkarya gitu. Dan menurutku itu mindset yang penting untuk dimiliki anak muda, dan aku rasa anak muda sekarang juga ada banyak yang seperti itu, bahwa mindset mereka tuh bukan kayak oke, kalau aku beli mic segini, audio interface segini atau segini, terus aku bikin musik, nanti balik modal nggak ya, kayak it just doesn't work that way gitu. Menurutku justru kita bisa lebih naik dan orang bisa lebih genuinely menerima kita kalau kita juga genuine keluarin karya yang kita mau gitu, karya yang emang kita suka. Ya. Oh ya. CNN? Yes. Di mana nih kamera CNN? Ini. .com, sorry. Oh, .com. Oke. Kalau saya balas dari CNN, mungkin simpel aja tadi udah terjawab secara tersirat mungkin. You have a strong message on the new song, congratulations anyway. How do you think those messages will resonate with Indonesian listener? How will our message resonate with Indonesian listeners? Akhirnya itu diafsirkan sebagai udah nanti aja tanpa pesannya tersampaikan. Oke, kalau mungkin kita bisa berbeda, mungkin sama, tapi kalau dari aku dulu, kalau kita lihat dari misalnya pas ini rilis dari orang-orang terdekat, maupun juga dari komen-komen yang aku lihat di social di YouTube dan social media lainnya, aku sih ngelihatnya semuanya positif dan semuanya itu kayak menyambut dan bahkan setuju dengan quote unquote campaign kayak Make Indonesian Music Centil Again atau Micin. Itu singkatan dari Make Indonesia Centil Again. Iya. Ini bukti bahwa mereka semua ini kayak rakyat-rakyat Indonesia tuh ternyata emang juga udah agak capek dengerin yang musik yang tanda kutip itu aja, yang galau, yang sedih, ngomongin patah hati, ngomongin cinta bertepuk sebelah tangan lah, ngomongin hal-hal seperti itu gitu. Baik lagi, bukan berarti kita nggak suka dengerin yang seperti itu ya gitu. Cuman ternyata ada demand atau kehausan dari orang-orang kita yang juga nggak merasa terrepresentasi gitu dengan lagu-lagu Indonesia yang biasa beredar di the mainstream music industry gitu. Jadi kalau aku lihatnya message Bossy ini sih lumayan resonate dengan orang-orang Indonesia gitu, karena akhirnya akhirnya ada musik emang, dan ini beneran apa yang mereka bilang, akhirnya ada musik yang banger seperti ini yang bikin gue pengen joget. Nothing wrong with wanting to dance ya, kayak you know, dancing is a part of your self expression juga. Terus akhirnya ada musik yang merepresentasikan mood aku, nggak cuma sedih mulu, nggak cuma mental breakdown mulu. Jadi menurutku sih ini disambut dengan baik sih oleh audience di Indonesia. Yeah. What do you think? Yeah, I mean, in my opinion, tentunya kayak tadi di-mention sama salah satu press, ada komentar di luar sana yang hanya mikirin pakaian yang kita kenakan, but that's not really our problem ya, karena again, we live in a democracy, dan oleh karena itu sebagai seniman, kita diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri kita sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan keinginan kita, dan kita secara nggak langsung memberikan masyarakat choice, pilihan. Kalau kalian ingin mendengarkan musik yang upbeat, yang empowering, yang modern, kita sangat welcome kalian untuk mendengarkan lagu-lagu kita. Tapi kalau pilihan kalian adalah sesuatu yang lebih ballad, lebih pelan, lebih melancholic, itu juga nggak apa-apa. It's your choice, Tapi at least aku dan Ramen kayaknya sepakat, kita ingin make sure bahwa generasi kita, generasi di bawah kita,
sadar bahwa mereka punya pilihan, you know, apalagi untuk perempuan punya pilihan menjadi diri sendiri yang kalau mau ekspresif boleh, confident boleh, centil boleh, Atau sedih juga boleh Iya. sih gitu. semua boleh, you know, karakteristik ini sama sekali tidak melambangkan kelemahan atau lack of competence, Ya. gitu. So we're trying to show the versatility out there, you know, bahwa menjadi perempuan itu banyak artinya. Nggak ada satu definisi yang membuat kita menjadi perempuan seutuhnya atau sosok yang complete, gitu. Yeah. Menjawab. Nah, terakhir aku mau nanya. Yes. Ini kalau misalnya lihat dari semua ini kan tadi mungkin kayak yang cuma semuanya baru, pakai masker dan sebagainya. Pengen tahu dong kayak support terbesar tadi sebenarnya seperti apa sih untuk di video ini? Supporter Ada terbesar. orang di belakang itu tuh siapa sih? Mungkin dari yang orang di Supporter video itu kan terbesar. ada orang lain. Ini kayaknya fun nih. Can I spill that one of Coba them spill here? aja. Jadi Aku nggak tahu apa yang mau kamu spill. Jadi ada 3 orang yang menjadi cowok-cowok di dalam bungkusan plastik supermarket. Salah satunya Gerald, yaitu yang dari Weird Genius. Produsernya ya. Salah satunya mantannya Ramen David. Ya, David di situ yang dalam Dan ada plastik juga. Yeah, exactly. Ada juga Vasco. Yang my adalah boyfriend. pacarmu. Dan Semua tell dalam the plastik. story how I didn't know that he was gonna be one of the plastic boys. Oh iya, Cinta tuh nggak tahu sama sekali bahwa jadi dari timnya Produser kita. production house-nya si Drea ini, mereka tuh udah kayak juga ngomong ke timku kayak satu lagi nih cowok cogan gitu kan, nyari cogan gitu kita maunya Vasco biar diverse gitu. Ada David kan Chinese, Gerald Mixed Chinese. Gerald something. Gerald campuran. Terus mau yang bule gitu, mau yang bule gitu. Nah, terus kayak Vasco aja gitu. Terus gue pikir kayak oke, Cinta mungkin udah ngomong ke Vasco kali ya. Jadi gitu, dan ternyata Vasco mau, tapi Cinta nggak tahu bahwa Vasco ikutan. Kamu baru tahu pas jam bilang pas di shoot. No, 2 hari sebelumnya. Jadi lagi makan siang bareng, tiba-tiba dia nanya, hari Rabu ada apa ya? Terus aku yang I'm shooting, like bener-bener jahat gitu. I'm shooting karena aku berasumsi dia tuh mau ngajak kemana gitu. Padahal aku udah ngomong berkali-kali ada shooting. I'm shooting. Terus dia bilang, okay, I'll see you there. Aku bilang, hah? Dia ini juga ya, kayak sosok rahasia gitu. Ini bintangnya apa sih? Saji. Such a saji. Yeah, alright, cool. Begitulah. Yeah. Boleh dari tentang mungkin agak kesulitan nggak sih ketika dirimu yang mulai dari situ? No, banyak teman-teman press kan tahu bahwa beberapa bulan yang lalu aku ngerjain sebuah series bernama Scandal 2, di mana aku latihan pole dancing gila-gilaan sampai sampai biru-biru kakinya. Kalian bisa lihat vlognya di YouTube aku. Jadi ini sebenarnya bekas skill pole dancing aku di sini, bekas syuting series Scandal kemarin, dan gak sulit kok. Aku hanya nge-plank gitu dan Buat dia sih nggak sulit ya. tetap sakit sih, tapi ini nggak kesulitan karena aku udah sempat training keras kan 8 bulan yang lalu waktu syuting Scandal, so this was not very hard. Capek tapi it wasn't very hard. Gitu. Pas nih abis Yeah. ini nih. Tuh. Kelihatannya susah sih. For you maybe it's not hard.